Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis ERP pada perusahaan PT Gudang Garam Terbuka. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Supply Chain Management, Program Studi 3 Manajemen Perdagangan, Universitas 11 Maret. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota. Yang pertama Indriana Nabila Putri dengan NIM V1220042, lalu Pramesti Dasayani dengan NIM V1220060, lalu Rigel Ardiasa Radies Pradana dengan NIM V1220070 dari kelas A D3 Manajemen Perdagangan. Analisis ERP pada PT Gudang Garam Terbuka ini mencakup yang pertama, pengertian ERP atau Enterprise Resource Planning. Yang kedua, analisis ERP pada PT Gudang Garam Terbuka. Yang ketiga, profil PT Gudang Garam Terbuka. Yang keempat, penerapan ERP pada PT Gudang Garam Terbuka. Pengertian ERP. Sistem ERP adalah sebuah terminologi yang diberikan kepada sistem informasi yang mendukung transaksi atau operasi sehari-hari dalam pengelolaan sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan meliputi dana, mesin, manusia, suku cadang, waktu, material, dan kapasitas. Beberapa sistem ERP, sistem finansial, sistem distribusi, sistem manufaktur, sistem human resource. Contoh sistem ERP komersial antara lain SAP, BAN, Oracle, EVS, PeopleSoft, dan GD Edwards. Modul-modul standar yang terintegrasi di dalam suatu sistem ERP, Customer Relationship Management atau disingkat CRM, Financial Resource Management atau VRM, Supply Chain Management atau SCM, Human Resource Management HRM, Manufacturing Resource Planning. Subbab kedua yaitu analisis ERP pada PT Gudang Garam Terbuka. Profil PT Gudang Garam Terbuka. PT Gudang Garam Terbuka merupakan produsen rokok kretek terkemuka di Indonesia yang memproduksi berbagai jenis produk berkualitas tinggi, mulai dari sigaret kretek linting atau SKL, sigaret kretek tangan atau SKT, dan sigaret kretek mesin atau SKM yang sudah tersebar luas di Nusantara maupun di dunia. PT Gudang Garam Terbuka menyerap tenaga kerja yang sebagian besar terlibat dalam produksi dan distribusi. Eksistensi perusahaan juga mendukung penghidupan petani tembakau dan cengkeh serta para pengecer maupun pedagang asongan yang tersebar di seluruh Indonesia. Diukur dari jumlah aset, hasil penjualan produk, jumlah karyawan, pajak dan cukai, serta kontribusi lainnya, PT Gudang Garam Terbuka merupakan perusahaan rokok nasional yang memberikan kontribusi secara signifikan bagi Indonesia. Penerapan ERP PT Gudang Garam Terbuka. Pembangunan fondasi sistem teknologi informasi di PT Gudang Garam Terbuka sebenarnya dimulai dari tahun 1992. Sedangkan peralihan dari pola Local Area Network ke Wide Area Network baru dilakukan pada tahun 1995. Setelah itu, aplikasi bisnis korporat menjadi fokus perhatian berikutnya. Setelah melalui proses screening, manajemen memutuskan untuk menggunakan aplikasi ERP dari Oracle. PT Gudang Garam Terbuka memang memakai Oracle saat ini untuk mengintegrasikan sistemnya. Perencanaan sistem dan pengembangan PT Gudang Garam Terbuka. Penggunaan ERP dari Oracle itu mencakup semua proses bisnis penting, mulai dari akuntansi dan keuangan, manufaktur, hingga pengadaan barang dan manajemen barang jadi. Unit-unit bisnis dalam naungan PT Gudang Garam Terbuka juga menggunakan aplikasi yang dikembangkan sendiri untuk melengkapi solusi ERP. Bukti sudah modelnya sistem teknologi informasi di PT Gudang Garam Terbuka juga terlihat pada sistem rantai pasokan atau supply chain management. Tengok saja, puluhan ribu petani tembakau PT Gudang Garam ini semuanya sudah dikelola dengan bantuan teknologi informasi, yakni sistem berbasis barcode.
Di barcode itu tercatat nama petani, luas petaknya, jenis tembakau dan varietasnya, dan sebagainya. Jadi ketika panen, tembakau yang dibungkus sudah bisa dikirim dengan barcode. Dengan begitu, di tempat penampungan yakni Lombok dan Madura, hasil panen tadi sudah bisa langsung dipindah atau scan, sehingga tidak perlu ada petugas yang mencatat lagi. Sistem barcoding telah diterapkan pula dalam kegiatan pembelian material dan proses di gudang. Sistem barcoding digunakan karena grade daun tembakau yang dihasilkan para petani berbeda-beda. Saat ini, PT Gudang Garam Terbuka mengkonsumsi 60-70 ribu ton tembakau kering per tahun. Sayangnya, Engki mengaku tidak ingat luas lahan total yang dipakai oleh para petani tembakau yang memasok panennya untuk PT Gudang Garam Terbuka. Sebagai gambaran, per hektar kebun tembakau bisa berproduksi 15-20 ton. Sesuai dengan prosesnya, daun tembakau yang dipanen akan disimpan di gudang selama 18-24 bulan supaya mengalami proses fermentasi alami. Teknologi canggih pun sudah digunakan PT Gudang Garam Terbuka di pabrik-pabriknya. Mulai dari kegiatan operasional pabrik, mesin blending, hingga pengujian rokok sudah menggunakan sistem robotika. Dengan begitu, proses analisisnya tidak lagi menggunakan rasa, melainkan memakai data, sehingga kualitas produknya bisa sama. Kalau memakai rasa dan penciuman manusia, kualitasnya tidak akan sama. Selain itu, jumlahnya yang banyak. Bayangkan saja, untuk satu adokan jumlahnya mencapai 15 ton, tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Jadi, di PT Gudang Garam itu dari hulu ke hilir sudah serba elektronik. Dengan bekal sistem yang cukup canggih, PT Gudang Garam mempertahankan apa yang sudah berjalan dengan baik untuk meningkatkan keadaan. Pengembangan jaringan infrastruktur dengan menambah koneksi ke kantor cabang penjualan dan pergudangan yang belum terhubung yang jumlahnya sekitar 30 kantor. Perubahan lain adalah penerapan metodologi proyek untuk semua proyek teknologi informasi di PT Gudang Garam. Strategi PT Gudang Garam lebih pada mengonsolidasikan sistem aplikasi yang ada dan memberi respon pada permintaan bisnis yang baru. Proses konsolidasi dan integrasi aplikasi yang berlangsung terus bersamaan dengan implementasi bisnis sistem yang baru memungkinkan mereka dapat memonitor indikator kinerja penting atau Key Performance Indicator dengan lebih baik. Misalnya melakukan standarisasi proses bisnis dengan mengimplementasikan solusi ERP yang sama yang digunakan oleh PT Gudang Garam kepada semua unit bisnis. Dan juga masalah efisiensi pada operasional back office di PT Gudang Garam. Sistem teknologi informasi itu antara lain mampu mengurangi level overtime di samping salesman dan staf administrasi dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Sekarang PT Gudang Garam dapat melihat kinerja penjualan dan pergerakan inventory secara tepat waktu dan kami dapat meningkatkan servis ke pelanggan meskipun penerapan teknologi informasi ini sudah direncanakan untuk jangka yang panjang. Sebaiknya PT Gudang Garam selalu melakukan perubahan-perubahan kecil untuk membantu meraih keberhasilan dari pelaksanaan paket software baru ini. Setelah divisi teknologi informasi terpisah dari perusahaan, bagian terpenting dari perusahaan yang baru ini harus tetap memperhatikan aktivitas pemeliharaan dari sistem teknologi informasi PT Gudang Garam, tanpa menutup kesempatan untuk melayani perusahaan lain. Untuk pelayanan yang disediakan PT Gudang Garam dapat memberi harga apa yang disebut metode transfer pricing sehingga perusahaan baru tersebut dapat mengatur keuangannya sendiri. Penerapan suatu ERP pada sistem itu adalah suatu proses yang kontinu. Begitu dimulai sudah tidak mungkin lagi dihentikan dan tidak ada kesempurnaannya. Yang ada hanyalah proses penyempurnaan yang tak terhenti. Maka penilaian ERP juga mesti dilakukan dengan sungguh-sungguh. Banyak faktor yang perlu dipikirkan pada seleksi ERP. Pada umumnya, ERP yang termasuk
ke Indonesia sudah teruji kesuksesannya. Namun, kesuksesan itu di negara lain belum tentu bisa menjadi suatu jaminan bagi kita. Masalah sumber daya manusia dan infrastruktur juga menjadi faktor penentu IRP akan berkembang terus sesuai dengan tuntutan konsumen. Yang jelas, perkembangan IRP pada masa depan ini akan dititik beratkan pada beberapa hal, yaitu lebih mendukung customer service, lebih mendukung vertikal industri spesifik, dan juga lebih mendukung proses pengembalian keputusan atau decision support. IRP masa depan juga akan lebih fleksibel dalam penerapan pemakaian dan cara pembiayaannya. Begitu juga banyak manfaat bagi PT Gudang Garam dalam membangun teknologi informasi. Seluruh sektor dapat dengan mudah mendapatkan informasi apa saja yang mereka perlukan, serta perusahaan mampu langsung dapat merespon dengan cepat perubahan resep rokok. Setelah IRP diterapkan, seluruh informasi data dapat dengan cepat dikoordinasikan ke semua departemen. Ketika seorang staf memerlukan komputer baru dan manajer sedang tidak ada di kantor dan harus menunggu untuk meminta persetujuan, ini merupakan salah satu hal yang tidak efisien. Setelah teknologi informasi diterapkan, staf itu dapat langsung memberitahukan lewat jaringan sehingga manajer langsung dapat memberi persetujuan. Sehingga dengan adanya teknologi informasi, hambatan seperti itulah sudah dapat diatasi. PT Gudang Garam berencana untuk membangun teknologi informasi dalam jangka panjang serta mengalokasikan dana sebesar 5 juta US dollar setiap tahun. Pembangunannya pun bukan hanya dilakukan oleh tim teknologi informasi internal dan regional, tapi dibantu oleh banyak vendor, baik dari luar negeri maupun lokal, seperti IBM, Sigma, dan Mitrais. Pengembangan teknologi informasi itu dimaksudkan supaya proses bisnis lebih efektif, akurat, dan cepat. Penggunaan informasi teknologi bisa memberikan benefit penting bagi PT Gudang Garam, yakni adopsi tool atau teknologi baru yang sudah teruji keandalannya. Maksudnya selama ini infrastruktur teknologi informasi dan teknologi PM sudah sangat terkenal dan menjadi best practice di industri rokok. Dalam praktik di lapangan, teknologi itu akan berpengaruh pada semua level di PT Gudang Garam. Untuk level atas akan berguna dalam analisis dan pengembalian keputusan, dan bagi level menengah berfungsi dalam pengontrolan dan analisis operasional. Sedangkan di level bawah bisa menyederhanakan proses, ujung-ujungnya akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, secara otomatis akan terbangun kultur baru yang lebih positif dan mendukung kinerja perusahaan. Berikut adalah sumber dari materi tadi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah penyebutan atau yang lainnya, kami mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.